Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan Infocus Channel. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Jadi di bahasan listrik statis ini kita akan terfokus ke materi yaitu medan listrik. Nah, di sini sebelum ke medan listrik ya, kita kupas dulu apa itu listrik statis. Oke. Jadi sebelum ke video pembahasannya, silahkan untuk klik like ya dan subscribe untuk mendukung channel kita, dan juga share sebanyak-banyaknya sehingga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Serta jika ingin membahas tentang materi-materi selanjutnya, baik itu tentang fisika atau lainnya ya, silakan klik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas untuk pembahasan materi-materi lainnya. Begitu. Jadi di listrik statis kita akan membahas tentang apa itu hukum Coulomb ya, apa itu medan listrik, apa itu hukum Gauss, apa itu potensial listrik. Yaitu untuk potensial listrik juga dibagi lagi untuk contohnya di konduktor bola berongga begitu. Sedangkan untuk hukum Gauss lebih fokus ke konduktor keping sejajar begitu. Nah, di sini untuk listrik statis yang kita akan fokuskan di pembahasan kali ini yaitu tentang medan listrik begitu. Jadi medan listrik ini membahas tentang muatan tentunya ya. Muatan itu ada dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini arah panah itu menunjukkan garis-garis medan listrik. Kalau muatannya positif, dia akan menjauhi muatan, sedangkan jika muatan negatif, dia akan menuju ke suatu muatan begitu. Ini konsep yang pertama. Kemudian medan listrik itu bisa dicari dengan gaya persatuan muatan. Sedangkan untuk rumusnya yang berhubungan dengan jarak, yaitu medan listrik sama dengan konstanta dikali muatan dibagi dengan jarak kuadrat. Nah, ini medan listrik gitu. Sebelum ke pembahasan medan listrik selanjutnya, kita harus tahu tentang konsep vektor. Konsep vektor. Nah, kalau kita bertanya-tanya ya, tentunya adik-adik bertanya, kenapa harus belajar vektor terlebih dahulu? Karena di sini pembahasan medan listrik tidak terlepas dengan yang namanya vektor. Kita tahu sendiri vektor itu merupakan besaran yang punya nilai dan arah, sedangkan medan listrik kita juga menggunakan konsep vektor. Jadi untuk vektor sendiri ya, jika ada vektor yang sejajar ya, vektor yang segaris dan searah. Kalau ada dua vektor segaris dan searah, misalnya ini vektor ke kanan, ini F1 E1 gitu ya, ini E2. Nah, ini kan segaris ya, searah ya, maka dijumlahkan, maka resultannya sama dengan E1 ditambah E2 begitu. Ini kalau searah gitu ya. Kalau berlawanan bagaimana Kak? Nah, jika berlawanan misalnya ini ada E1 vektor yang berlawanan. Misalnya ada E1. Oke. Kemudian di sini ada yang E2 ke arah ke kiri. Nah, ini E2. Maka untuk nilainya, untuk resultannya, yaitu kita anggap ke kanan itu sebagai positif, maka yang ke kiri sebagai negatif. Maka jadi E1 dikurangi E2. Seperti itu. Ini untuk yang berlawanan. Nah, jika ada vektor membentuk sudut ya, vektor membentuk sudut,
Misalnya di sini ada E1, kemudian di sini ada E2. Di sini ada sudut apit kedua vektor. Nah, misalnya gini. Maka bisa kita cari resultannya, yaitu E sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 dikali cos theta. Nah, cos theta ini adalah sudut yang mengapit kedua vektor, begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk vektor yang kita akan pakai buat pembahasan medan listrik. Oke, naik ke soal. Nah, jadi misalnya ada dua muatan ya, dua muatan listrik masing-masing bermuatan Q1 min 4 milikolom dan Q2 9 milikolom, terpisah sejauh 1 cm. Nah, muatan 2 berada di sebelah kanan muatan 1. Sebuah titik yang mempunyai kuat medan listrik sama dengan 0 adalah di mana, begitu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat sketch atau sketsa, gambar ya. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, kita buat gambar serapi mungkin dan semenarik mungkin. Misalnya di sini ada Q1. Q1, kemudian di sebelah kanan ada Q2. Nah seperti ini. Kemudian kita tuliskan nilainya Q1 min 4 kolom, Q2 nya Q2 nya 9 ya, sorry, 9 milikolom. Ini aja, min 4 milikolom, 9 milikolom, begitu. Keduanya terpisah sejauh cm, berarti di sini jarak pisah kedua muatan ini 1 cm. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, muatan kedua berada di sebelah kanan Q1. Ini kita udah gambar ya. Nah, sebuah titik yang mempunyai kuat medan listrik 0 itu di mana? Begitu. Jadi medan listrik yang punya titik yang punya medan listrik 0 di mana gitu ya. Nah, coba kita gambarkan ulang ya biar lebih jelas. Misalnya di sini ada Q1, Q2 min 4 milikolom. Nah, ini lebih jelas ya. Ini 9 milikolom. Nah, karena di sini muatan negatif ini positif ya, untuk menentukan titik yang mempunyai kuat medan listrik sama dengan 0, itu kita lihat yang pertama muatannya. Yang titik itu diletakkan di dekat muatan yang kecil. Berarti di dekat muatan yang min 4 begitu ya. Nah, pertanyaannya kan ada tiga kemungkinan ya, di sebelah kiri, di tengah atau di antara muatan ini, atau sebelah kanan. Nah, kalau ada soal seperti ini, titik itu kita diletakkan di dekat yang muatan kecil ya, namun di sebelah kiri ya, karena muatannya berbeda gitu. Jadi konsepnya jika muatannya berbeda, taruh di luar muatan, bukan di antara ya, tapi di luar, bisa di sini atau di sini. Yang kedua, lihat muatan yang kecil. Berarti ini kan min 4, ini 9, ini angkanya 4, ini 9, berarti kecil ini. Nah, berarti kita catat aja, jika muatan berbeda jenis, taruh titik di luar kedua muatan dan dekat ke muatan yang lebih kecil. Ini konsepnya. Nah, jika konsep ini dipegang, maka soal sesulit apapun bisa.
Berarti jarak antara kedua muatan tadi 1 cm. Nah, ini konsepnya yang harus dipahami. Jadi jika muatan berbeda jenis, taruh titik di luar kedua muatan dan dekat ke muatan yang lebih kecil. Lihat angkanya, ini 4, ini 9. Maka kita bisa taruh titik itu di sini. Oke. Karena kita belum tahu jaraknya, kita misalkan saja ya, misalkan ini jaraknya R. Jadi ke sini, ke muatan pertama ke titik ini adalah R. Kemudian berarti jarak antara titik R ini ya dengan muatan yang kedua itu berarti otomatis ditambah ya. Jadi jaraknya di sini ada 1, ini 1 ditambah R. Nah, ini sebagai jarak antara titik ke muatan yang kedua, begitu. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian kita gambarkan vektornya. Oke. Nah, tadi ya, kalau ada muatan positif, arahnya dia menjauhi muatan. Oke, kita lihat di atas ya. Jika ada muatan positif menjauhi muatan, kalau negatif menuju muatan. Maka kita bisa gambarkan di sini. Akibat muatan Q1 ini negatif, maka cenderung mendekati muatan. Kita gambarkan mendekati muatan. Ini sebagai E1. Kemudian ini muatan yang kedua itu positif, berarti menjauhi muatan. Kita anggap di sini ada E2. Nah, ini E1, ini E2. Kita lihat lagi, di sini ada dua vektor yang arahnya berlawanan, maka kita bisa lihat tadi ya, arahnya berlawanan, maka ini akan dikurangi. Dan kata kuncinya, sebuah titik mempunyai kuat medan listrik sama dengan 0. Berarti ini resultan medannya sama dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan total muatannya sama dengan 0. Berarti atau total medan listriknya sama dengan 0. Berarti E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Nah, ini konsepnya yang kita bisa pegang gitu ya. Jadi E1 sama min E2 sama dengan 0, maka otomatis E1 pindah ruas sama dengan nilai dari E2. Tinggal masukkan K dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Begitu. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi karena di sini ada K, ini ada K, bisa coret. Masukkan Q-nya sekarang. Nah, ini kan ada tanda minus yang perlu diperhatikan. Kalau sudah masuk rumus karena sudah diwakili vektor, maka tanda minusnya hilang. Langsung aja 4 dibagi jarak dari muatan pertama ke muatan Q1 itu R, berarti per R kuadrat sama dengan di sini 9 dibagi dengan 1 plus R kuadrat, begitu. Oke ya, kita sudah dapatkan bersamaannya, maka kita lanjutkan sebelah kanan. Nah, jika ada seperti ini kan kuadrat-kuadrat, ini 49. Buat menyederhanakan, kita akarkan kedua ruas. Kita bantu akar kedua ruas ya, ini diakarin, ini juga diakarin. Maka akar 4 itu adalah 2 dibagi akar R kuadrat itu R sama dengan akar 9 itu 3 dibagi ya 1 plus R. Nah, tentunya kalau sudah terbentuk seperti ini tinggal dikali silang, yaitu 2 dikali 1 plus R sama dengan 3 dikali R. Berarti 2 ini dikali R plus 2R sama dengan 3R, maka 2 sama dengan 3R min 2R, 2 sama dengan R, atau R sama dengan 2 cm. Nah, jadi 2 cm. Letaknya di mana? Tentunya di sebelah kiri muatan Q1. Maka kita sudah bisa lihat jawabannya di option yang D. 2 cm di sebelah kiri Q1. Begitu. Jadi ini adalah konsep untuk menentukan medan listrik di suatu titik yang sama dengan 0. Jadi konsepnya jika muatan berbeda jenis ya, maka ditaruh di tadi di mana? Dekat muatan yang kecil
tapi di luar, bukan di antara tapi di luar begitu. Oke. Nanti jika muatnya sejenis, misalnya positif ditaruh di antara muatan dekat yang muatan kecil. Kita misalkan saja dengan R tadi seperti itu. Nah, itulah video pembelajaran tentang medan listrik ya. Jika merasa video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, silakan subscribe ya untuk mendukung channel kita tetap berkembang dan membahas tentang video-video pembelajaran lainnya untuk materi selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya video ini sehingga bisa bermanfaat ke banyak orang. Sekian dari kita, InFocus Channel.